Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat teman-teman semuanya seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan kabar bahagia bagi kalian semua. Kabar bahagianya yaitu pada hari ini, pada pagi tadi, tepatnya mungkin jam berapa ya, saya agak lupa, bahwa Martin Paes sudah resmi menjadi WNI, sudah disumpah oleh Kemenkumham, sudah disumpah dan sudah prosesnya di FIFA juga udah selesai, clear. Jadi di sini tidak ada yang namanya naturalisasi ya. Jadi Marlin Paes sekarang warga negara Indonesia, nggak ada istilah-istilah yang lain ya. Oke, jadi di sini Martin Paes pada kesempatan besok untuk pra Piala Dunia pada bulan Juni, tepatnya untuk melawan Irak dan Filipina pada tanggal 8 pada tanggal 6 dan tanggal 11 Martin Paes siap untuk memulai debutnya. Nah, di sini memang kita sudah mempunyai beberapa kiper, tapi kan kita tahu sendiri Hernando Ari itu bagus. Terus ada tambahan lagi yaitu Seharus Margono, sekarang sudah jadi WNI. Nah, Seharus Margono itu juga sudah bisa sebenarnya, cuman kan Sintayong kendalanya belum pernah melihat Seharus Margono secara langsung bermain. Jadi kita sudah ada Martin Paes, Seharus Margono, terus kiper kita yang memperkuat kemarin U23 Hernando Ari. Terus ada lagi yang kemarin nggak sempat dipanggil yaitu Nadeo Argawinata, dan kiper cadangan kedua dari Hernando Ari yaitu Adi Satrio. Di sini kita sebenarnya udah punya banyak kiper, tapi kenapa kok nambah Martin Paes? Sudah ada Seharus Margono kemarin udah masuk. Nah, di sini bukannya kiper-kiper yang kemarin itu jelek, enggak. Bahkan Hernando Ari juga kemarin bagus, ya kan? Martin Paes itu sudah berpengalaman di antara mereka-mereka ya. Walaupun nanti ada kabar hembusan kemarin waktu Erick Thohir itu foto bersama dengan Emil Audiro, tapi kan ya itu belum pasti juga. Dan Pak Erick Thohir juga belum mengamini bahwa Emil Audiro sudah sepakat. Karena di sini kan kemarin waktu dulu sempat terhembus kabarnya bahwa bapaknya itu kan nggak setuju ya. Waktu Indonesia itu permainannya masih kayak gitulah. Piala Asia aja belum masuk, pra Piala Dunia juga belum masuk, ya kan. Tapi sekarang Emil Audiro memang bersedia, tapi entah kapan itu prosesnya akan diproses. Ya menurut saya sih diproses lagi nggak masalah ketika Emil Audiro dengan sukarela atau dengan kecintaannya, dengan nasionalismenya ingin memperkuat timnas Indonesia tanpa embel-embel nggak masalah. Kalau Martin Paes kan sudah dikasih tahu dengan Pak Erick Thohir ya bahwa Martin Paes ini benar-benar jiwa nasionalisnya itu tinggi. Bahkan Martin Paes bercerita bahwa oh silsilah keluarganya gini, dan keluarganya itu sangat mendukung sekali Martin Paes untuk mengikuti atau untuk bergabung dengan Indonesia. Kalau dilihat kan Martin Paes sudah karirnya udah top chair ya, karirnya di Liga Amerika itu di kasta pertama, dan juga Martin Paes jadi kiper utama juga, dan yang lebih tak kalah pentingnya Martin Paes juga sudah menghadapi musuh-musuh yang levelnya grade A+. Contohnya Lionel Messi. Di dunia saat ini pemain bola yang ya mungkin levelnya selevel Lionel Messi siapa? Paling ya Ronaldo, Neymar, Muhammad Salah, ya Mbappe, paling ya itu aja. Ya kan hanya segelintir lah. Nah, Martin Paes sudah menghadapi mereka semua. Jadi Martin Paes di sini ya benar-benar sudah berpengalaman. Jadi misalkan kalau dapat, misalkan ini ya, misal andekan Martin Paes sudah memperkuat Indonesia waktu melawan Irak besok. Tendangan-tendangan dari Irak mungkin kalau tendangan keras kayak kemarin Uzbekistan yang U23 itu tendangannya keras-keras tuh. Ya mungkin Martin Paes merasa biasa aja karena di Liga Amerika klub-klubnya bagus-bagus. Ya, Martin Paes di sini sangat perlu, dan bagi kiper-kiper yang lain di sini untuk belajar lebih supaya meningkat kualitasnya. Misalkan contoh kayak pemain-pemain yang lain, Rizky Ridho, dia berkompetisi terus, akhirnya apa?
Sintayong kan menggunakan jasanya Rizky Ridho terus. Tak tergantikan loh. Di U23 Rizky Ridho tak tergantikan. Terus ada lagi Pratama Arhan. Dia walaupun tidak di Liga 1, dia sekarang ada di Korea, tapi kan kualitasnya juga nggak tergantikan. Bahkan waktu dulu Nathan waktu masih diplot di back kiri, itu kan Arhan sama Nathan kan ganti-gantian, saling bermain. Jadi di sini berarti bahwa sebenarnya pemain-pemain dari Liga 1 atau pemain-pemain yang murni keturunan Indonesia, kualitasnya bisa di-upgrade. Nah, cuman kalau tidak ada kompetisi, mereka ya mungkin nggak ada acuan untuk mengupgrade. Nah, berhubung ada pemain-pemain keturunan yang memperkuat Indonesia, nah disitulah kompetisi berjalan. Ketika kompetisi berjalan, yang mungkin kualitasnya ada sedikit di bawah dari pemain keturunan, mereka upgrade. Terus dari pemain keturunan, contohnya misalkan Kak Jai Itses, terus Nathan Joaon. Itu kan ketika di lapangan kan saling ngasih tahu. Jai Itses itu di lapangan sering ngasih tahu Rizky Ridho. Gimana caranya kalau ada musuh seperti ini gitu kan. Jadi saling bertukar pikiran. Jadi pemain yang asli Indonesia ini dia terdongkrak kualitasnya dari pemain keturunan yang memperkuat Indonesia, dia memberikan ilmu, mentransfer ilmu. Jadi di sini sangat-sangat bermanfaat banget program naturalisasi ini ya. Jadi udah nggak ada kata-kata lain. Sekarang Martin Paes sudah resmi membela timnas Indonesia dan persaingan di kiper utama timnas Indonesia ini akan semakin meningkat dan kedalaman skuad Indonesia itu lebih dalam. Nggak seperti pada waktu kemarin U23. U23 Indonesia itu diserang dengan Uzbekistan. Udah tidak bisa gerak, tapi kenapa Sintayong tidak mengganti pemain-pemainnya? Karena apa? Kedalaman skuadnya itu cetek banget. Sintayong mau mengganti Ramadan Sananta. Ramadan Sananta kemarin kan udah dikurung, nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Terus yang di tengah, Nathan Joaon sama Ivar Jenner dipressing ketat. Otomatis kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Sintayong mau mengganti mereka dengan siapa gitu loh. Sedangkan pemain penggantinya, ya mungkin ini pendapat Sintayong, pemain penggantinya ini mungkin kualitasnya ya mungkin satu level di bawahnya mereka. Ketika Sintayong mengganti, kemungkinan nggak lebih bagus malah lebih buruk. Kemungkinan ini hanya prediksi saya ya. Kemungkinan seperti itu. Makanya dari Sintayong mungkin baru mengganti pemainnya itu di menit-menit kalau nggak salah menit-menit akhir lah, menit-menit 80-an, 70 80-an. Nah, jadi ketika pemain Indonesia mempunyai kedalaman skuad, Sintayong udah nggak bingung lagi ya. Jadi udah kalian nggak usah banyak omong masalah kok banyak sekali orang yang mau orang yang dinaturalisasi. PSSI hanya mementingkan trofi sesaat tapi tidak membina gitu kan. Kalian jangan salah, PSSI sudah melakukan perubahan-perubahan pembinaan tapi mungkin enggak diekspos atau kalau enggak beritanya kalah dengan pemain naturalisasi. Karena apa? Pemain naturalisasi itu lebih menggiurkan ya, contohnya bagi AdSense. Terus kalau TV-TV nasional itu juga lebih menggiurkan beritanya yang nonton banyak. Tapi kalau yang pembinaan-pembinaan mungkin kurang diminati oleh media, mungkin ini. Ya, jadi kalian jangan salah gitu loh. PSSI melakukan pembangunan sepak bola di usia dini dan juga naturalisasi. Naturalisasi itu untuk masa saat ini, masa sekarang. Karena kalau kita menunggu hasil yang ditanam, itu mungkin beberapa tahun lagi akan menghasilkan. Lah, selama misalkan ini contoh, kita nanam padi itu katakanlah 6 bulan masanya. Kita baru nanam hari ini. Berarti kita memetiknya 6 bulan kemudian. Nah, setelah dari bulan ke-1 sampai bulan ke-5, berarti kan kita nggak makan nasi, ibaratnya gitu kan. Solusinya apa? Ya berarti kita nanam padi, mungkin 6 bulan ke depan baru dipanen. Nah, bulan 1 sampai bulan 5 kita beli di warung beras.
Kita beli beras di warung, apakah beli beras di warung itu kalau sering beli jelek? Ya enggak juga. Di sini kan kita beli, kita makan, tiap harinya kita bisa makan, ya kan? Setelah bulan ke-6 kita panen. Ketika kita panen, hasil panen ini kita bisa buat makan, ya anggap aja 6 bulan ke depan. Nah, selama buat makan 6 bulan ke depan, kita juga langsung nanam. Jadi seperti itu gitu loh. Nah, itu padi yang masanya itu pendek. Tapi kalau ini manusia, itu tahunan, nggak cuma hitungan bulan. Jadi analoginya itu seperti itu, ya. Terus ini ada kabar baru lagi juga bahwa hembus-hembusan udaranya ini ada sesosok orang lagi yang akan bergabung di Indonesia. Ya mungkin kalian sudah tahu Kevin Verdong. Ya ini agak santer sih, cuman ini masih 50-50. Apakah dalam waktu dekat ini Kevin Verdong akan memperkuat? Tapi kalau saya feeling saya sebelum bermain besok Juni, Kevin Verdong kemungkinan sudah bisa bergabung dengan Indonesia. Oke, mungkin informasi dari saya cukup sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.